Surah Al-Zukhruf ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad fatanna qablahum qauma fir'auna ja'ahum rasulun karim. An-Abdu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Walaqad fatanna mesti teman-teman musniji insun. Walaqad fatanna mesti teman-teman musniji insun. Toh lalu ingin sabdulungi umatnya mereka kaum musyrikin uji musuh kaum Fir'aun itu orang-orang manusia. Wajah manusia ada sapa rasulun karim. Wajah manusia ada kaum Fir'aun sapa rasulun karim, rasul utusan karim kang mulia. Rasul karim, rasul kang mulia. Dan Rasul itu berkata, An-Abdu yang kau jarak manusia kabeh wilayah manusia datallahi ing kalau ini tak temen ingsun laku maring sira kabeh iku rasul aminun kang dipercaya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menuturkan kisah kaum Bani Israil. Kaum Bani Israil yang sudah sangat lama mereka mengalami penindasan oleh Fir'aun. Ya. Panjang lebar menceritakan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat-surat yang lain ya terkait dengan kisah kaum Bani Israil ini. Banyak ayat menjelaskan ya Bani Israil al-Qur'u nikmatallah. Wahai orang Bani Israil, ingatlah kalian akan nikmat Allah alaikum yang diberikan kepada kalian. Id anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab wa yudabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ya, ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Ya, dikisahkan ya betapa kaum Bani Israil mengalami ya penindasan yang sangat panjang yang dilakukan oleh Fir'aun dan para malaknya sampai harus pindah ya wirawiri dari Mesir, Palestina ya, walaupun kaum Bani Israil itu ada di Mesir ya. Kekuasaan Nabi Musa itu ada, kekuasaan Fir'aun itu ada di Mesir. Dan Nabi Musa juga diutus oleh Allah
di negeri Mesir. Ya, sehingga sisa-sisa sejarah peninggalan baik Fir'aun maupun Nabi Musa alaihissalam banyak ditemukan di Mesir. Ya, Gunung Sinai adalah salah satu gurun yang menjadi sejarah penting, kan diutusnya Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita umat Al-Quran bahwa sesungguhnya sebelum orang-orang musyrik yang menentang, menolak ajaran Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menguji pada kaum Fir'aun, bangsa Egypt, bangsa Egypt yang tinggal di negeri Mesir. Makanya Mesir itu dikenal Egypt. Kaum Fir'aun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mereka adalah bangsa Egypt, bangsa Egypt yang tinggal di Mesir. Jadi sebenarnya menarik, perjalanan di Mesir itu perjalanan yang langsung penuh dengan sejarah Al-Quran. Jadi perjalanan di Mesir itu perjalanan sejarah Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu bagaimana bisa dalam Al-Quran dengan ainul yakin, dengan mata kepala, bukan katanya-katanya, maka kita harus berangkat ke Mesir. Kita harus berangkat ke Mesir. Nah, di sana kita akan menemukan situs-situs sejarah bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana Fir'aun, Ramses, mereka memimpin Mesir. Jadi dua tokoh besar di dalam Al-Quran yang diceritakan antara Musa dengan Fir'aun yang saling bertolak belakang paling umur, yang Musa mengajak ke surga, Fir'aun mengajak ke neraka. Nah, di sana kita bisa dapatkan cerita-cerita itu lengkap, mulai dari Nabi Musa kecil, mereka buang di sungai itu masih ada sampai sekarang. Sampai kemudian Nabi Musa berada di dalam kerajaan, maka kerajaan itu simbol-simbol sisa kerajaan itu masih ada juga. Jadi sarang Fir'aun pada saat itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menguji pada kaum Fir'aun itu bangsa Egypt. Allah menguji pada mereka dengan berbagai macam ujian. Yang paling sangat dirasakan adalah yudzabihuna abna'akum wa yastahsuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum. Jadi Fir'aun ini luar biasa. Yudzabihuna abna'akum, mereka sembelih itu anak-anak laki mereka. Wa yastahsuna nisa'akum, jadi yang perempuan biarkan hidup. Sementara kalau laki-laki mereka dibunuh. Lahir laki, lahir laki. Jadi genosidnya itu ada pada laki-laki. Jadi genosidnya itu setiap laki lahir dibunuh, tidak boleh hidup. Karena ada kekhawatiran
Ya kalau yang muncul lahir semua akan menjadi pesaing, menjadi musuh, menjadi lawan. Ya kata Allah Subhanahu wa taala skenario lain. Ya ketika Musa alaihissalam lahir, ya Allah berikan kepada Nabi Musa wahyu agar Nabi Musa ya dimasukkan dalam satu tempat, kemudian disaruh sungai Nil. Ya. Itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang sudah pada panik nanti gimana, ya Allah Subhanahu wa taala ya masuk juga memberikan jalan keluar kepada hambanya. Jadi Allah tidak akan biarkan, ada caranya. Ya, sehingga akhirnya bayi Nabi Musa alaihissalam ini ditemukan oleh ya, istri Fir'aun, dibungutlah Nabi Musa, lalu dimasukkan, dibawalah ke istana. Jadi Nabi Musa cukup lama hidup di dalam istana, ya istana kerajaan Mesir. Ya walaupun ya si Ramses ini adalah orang yang kafir, dia mengaku sebagai Tuhan, tapi dia diambil oleh seorang wanita istri Fir'aun yang sholihah. Ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumid dhalimin. Jadi wanita sholihah, tapi dibalik ya raja yang kafir ternyata ada wanita yang sholihah. Ya, walaupun akhirnya si Asia istrinya ini juga akhirnya dibunuh juga. Ya, ini yang sejarah penting ya, keberadaan Nabi Musa alaihissalam. Ya, tidak bisa lepas dari skenario Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan istri Fir'aun, imro'ata Fir'aun, yaitu Asia ini, yang dia langsung terlibat dalam rangka untuk membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Panjang di surat Al-Qasas menceritakan itu, ya, bagaimana kisah Nabi Musa, ya, sampai akhirnya beliau kematian, ketemu Nabi Syu'aib dan diambil menantu Nabi Syu'aib. Gitu. Nah, ceritanya di Al-Quran sudah lengkap sekali. Nah, Allah menjelaskan waja'ahu rasulun karim, dan telah datang kepada mereka kaum Fir'aun ini seorang rasul yang mulia. Rasulun karim, seorang rasul yang mulia. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam yang mulia. Kenapa? Karena tidak ada nabi dan rasul yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, ya, tapi yang lain tidak ada. Nah, yang sama seperti Nabi Musa itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau melakukan mi'raj, ya, ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa kepada satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Jadi makanya kalau di dalam itu isyarat itu dijelaskan bahwa Nabi Rasul yang terakhir Nabi diutus oleh Allah, ya Nabi atau orang itu tidak jauh beda seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu pernah diajak bicara oleh Allah langsung Allah Subhanahu wa taala. Rasulul Karim itu seorang rasul yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa berkata, an addu ilayya Fir'aun, serahkanlah
ya, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah di sini. Jadi kaum Bani Israil, kaum Fir'aun ini oleh Nabi Musa disebut dengan ibadallah, ibadullah, hamba-hamba. Jadi penyebutan kata abdun, ibadun, abdun, hamba dalam Al-Quran itu adalah bentuk pemuliaan, ya, pemuliaan. Wa ibadur rahman, wa ibadur rahman disebut dalam surat Al-Furqan. Jadi hamba-hamba yang baik disebut dengan ibadur rahman. Orang-orang yang berdosa yang mau bertobat pun juga dipanggil dengan ibad. Ya, Az-Zumar 63. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya ibadi, wahai hamba-hamba alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu mereka yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ya, mereka masih mau bertobat dipanggil Allah ibadah. Rasulullah SAW pun dalam satu ayat juga dipanggil dengan disebut dengan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyah min ayatina. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya ya pada malam hari. Siapa hamba itu? Hamba itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, an abdu ilayya ibadallah. Jadi penyebutan hamba Allah ini adalah sebagai bentuk ya pemuliaan, penghormatan. Ya, jadi kaum Fir'aun ini sebenarnya orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dipanggil ibadallah. Kalau di dalam surat Toha ayat 47, ya, kalimatnya ayatnya agak panjang sedikit, tapi intinya sama dengan an-abdu ilayya ibadallah. Surat Toha surat 20 ayat 47. Fa'arsil ma'ana bani Israil wala tu'adzibhum qad ji'naka bi'ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala firman fa'arsil ma, ya, Allah berfirman, ya, Nabi Musa mengatakan fa'arsil ma, maka lepaskan bersama kami Bani Israil, orang-orang Bani Israil. Kalau tadi an-addu ilayya ibadallah, ya, an-addu ilayya ibadallah. Surat Toha ayat 47, fa'arsil ma'ana Bani Israil, maka lepaskan dan serahkan ma'ana bersama kami orang-orang Bani Israil. Wala tu'adzibhum, jangan kau siksa mereka. Jadi karena Nabi Musa merasakan betapa orang Bani Israil mengalami penyiksaan yang luar biasa. Mereka tidak merdeka sama sekali. Ya. Nah, penderitaan itu seperti yang sekarang dirasakan oleh saudara kita di Palestina yang mendapatkan perlakuan jam dari ya, orang Israel itu. Jadi memang sejarah ini terlalu saja muter, ya. Jadi terus muter. Qad ji'naka bi'ayatin min rabbik, sungguh aku telah datang kepadamu dengan membawa ayat-ayat Tuhan. Kata Nabi Musa, aku datang kepadamu dengan mukjizat. Wassalamu ala man ittaba'al, maka keselamatan bagi siapa saja yang mau mengikuti petunjuk. Nah, Rasulullah SAW ketika berkirim surat kepada raja-raja yang masih belum Islam, maka beliau salamnya dia begitu, assalamu ala man ittaba'al huda. Jadi kalau bukan orang yang seiman, maka tidak boleh mengucapkan assalamualaikum.
Kata Rasulullah SAW, "La tubda'us salam fil yahud wan nasara." Kalian jangan memulai mengucapkan salam baik kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Tapi kalau mereka mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah wa'alaikum. Sudah berhenti menghina wa'alaikum. Ya, semoga akan kembali kepadamu juga. Ya, artinya apa? Kalau mereka mendoakan kebaikan, ya semoga kebaikan itu akan kembali kepada mereka. Kalau ternyata mereka mendoakan kecelakaan, kebinasaan, ya semoga kebinasaan itu akan juga kembali kepada mereka. Jadi kalau kita salam, wa'alaikum, bukan wa'alaikumussalam. Karena orang Yahudi pernah mendoakan kepada Rasulullah yang langsung didengar Aisyah radhiyallahu anha, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Ya, bukan assalam tapi assalamualaikum. Semoga kau cepat modar wahai Muhammad. Jadi Nabi doakan celaka, doakan mati. Semoga kau cepat mati. Semoga kau modar wahai Muhammad. Rasulullah jawab wa'alaikum. Aisyah langsung ngomong, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Yahudi tadi?" Ya, dia bukan mendoakan kebaikan untuk engkau ya Rasulullah, tapi dia mendoakan agar engkau cepat mati, kau segera mati, kau segera binasa. Kata Rasul, "Ya wahai Aisyah, saya dengar." Makanya saya jawab wa'alaikum. Saya jawab wa'alaikum. Ya, semoga akan kembali juga kepada kalian yang mendoakan. Nah, jadi begitu. Nah, Rasulullah berkirim surat isinya assalamu ala manit taba'al. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan kepada orang yang mau mengikuti petunjuk. Jadi kalau belum menjadi muslim, ya dalam akidah kita ya mereka masih belum mendapat petunjuk. Ya maka mereka masih belum selamat. Jadi yang pantas didoakan untuk selamat itu adalah mereka yang mengikuti petunjuk, mengikuti Islam sama. Ya. Jadi cukuplah salam itu ya assalamualaikum. Kalau kepada kaum muslimin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di situ ada macam-macam juga orang selain kaum muslimin, ya cukup satu saja kita mengucapkan salam untuk kaum muslimin. Jadi tidak harus kemudian ditambah-tambah salam ini, salam itu dan macam-macam. Ya, tidak usah ditambah-tambah. Ya kayak dulu zaman Pak Soeharto presiden itu kalau salam ya cukup satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dicek pidato-pidatonya Pak Soeharto. Ya presiden yang kedua itu. Ya selalu mengucapkan salam assalamualaikum. Luar biasa, bagus ya. Memberikan contoh yang bagus. Kalau sekarang sudah salamnya banyak banget jadi bingung. Ya, bingung gitu. Ya. Nah jadi itu ajaran Allah di dalam surat Tuhan. Assalamu ala manit tabal. Jadi keselamatan itu bagi orang yang betul-betul. Kalau belum, dan belum selamat. Ya belum selamat. Maka kalau ingin selamat, ya harus ikut dulu, ikut agama Allah. Ya baru selamat. Itu di dalam surat Tuhan. Jadi fa'arsil ma'ana bani Israel, maka lepaskan ya bersama kami orang-orang Bani Israel. Jadi apa namanya Nabi Musa sudah mulai bergerak dan berani mengatakan kepada Fir'aun, walaupun luar biasa dia Fir'aun menentang, ya luar biasa menentang sampai akhirnya ya Nabi Musa dikejar-kejar ya, di Laut Merah ya, kejar di Laut Merah ya, sampai Allah kemudian menjadikan Laut Merah ya, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa ya, Laut Merah menjadikan daratan ketika itu. Masya Allah, luar biasa dasar ya, sampai kemudian Fir'aun ditenggelamkan Allah di dalam Laut Merah itu. Ya, Allah kemudian mengatakan pada hari ini aku selamatkan badanmu wahai Fir'aun.
jadi selamatkan badannya Allah, artinya tidak dianjurkan. Jadi yang ngawetkan batangnya Fir'aun itu Allah langsung. Jadi untuk apa? Untuk menjadi ayat, biar langsung bisa dilihat. Mungkin Fir'aun sing mulai aku, Fir'aun yang sombong, Fir'aun yang aku jadi Tuhan. Saya sudah 2 kali melihat batangnya Fir'aun itu. Ya. Kedua kali melihat pantas saja, nggak berubah juga ya batangnya Fir'aun itu. Terlentang hidup. Ya ini Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun yang ngejar-ngejar Nabi Musa itu, ya, yang Ramses II itu. Jadi misalnya nunggu itu. Jadi ayat Allah langsung kita bisa lihat. Setiap kali saya melihat, ya 2 kali saya melewati dan melihat bangkainya Fir'aun itu, marah juga dia. Wong ini macam-macam, jengkel juga, rasa merayu gitu. Ya ini macam-macam, jengkel gitu. Ternyata ingin doakan, udah begini. Cenderung masa dulu batangin Fir'aun ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kalau orang mukmin masuk ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah, ya doa itu. Tapi tidak Fir'aun masa ada pendungan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gitu. Tapi ya batin gitu ya, menu-menu rasa rayu lah dengan biar Fir'aun ya, itu jelas cilok. Ditunjukkan langsung oleh Allah gitu. Ya, gitu wong sing musuhi Nabi Musa biyen iki. Ternyata ya ngene iki. Ya. Terentang tidak besar-besar amat orangnya, tapi sombongnya Masya Allah. Sampai mengatakan anak rabbukumul Allah antum asyaddu khalqan amis samaa'i banaa. Pemelintir itu sebenarnya penciptaan kamu lebih rumit apa? Lebih rumit langit yang Allah berikan itu. Sampai Allah ingatkan begitu, menungso kok sumbi ngantek itu. Apa tak jadi ndadekno kowe iki luwih rumit tinimbang gawe langit kan. Jadi penciptaan langit lebih rumit daripada namun tidak ada apa-apanya manusia itu ternyata di menungso terus sombong. Jalan itu banyak beda. Jalan itu biasa gitu. Tapi menungso sombong gitu. Apa gitu? Ya siapa? Fal yanzuril insanu mimma, tidaklah manusia itu memperhatikan dari apa sih dia diciptakan. Kalau kamu diciptakan dari intan, dari perak, dari emas itu seorang manusia. Kamu diciptakan min sulalatin min ma'in. Kowe diciptakan kok banyu sing dino wae. Jadi menungso kemenite itu. Jadi menungso kemenite gak gelem diatur dengan iman, gak gelem iman. Jangan ibadah, orang ibadah, jadi kowe itu sapa? Jadi kowe itu sapa? Ada nih kowe mulya ya, bahane. Misalnya memang kau ngono jadi Allah mengingatkan soalnya berusaha mimma, khuliqa mimma itu. Jadi menurut saya Fir'aun itu penguasa suci kayak Fir'aun. Tapi yang suci kemudian ini kayak lihat deh. Jadi jabat sumbernya kayak hamba. Mate ape, Fir'aun udah mate udah gitu. Korun ya mate. Korun itu ya orang kaya raya itu. Ya mate kan. Amat matenya Fir'aun udah mate juga itu. Apa dipikir kalau orang beruang punya jabatan terus gak mate juga itu. Harus mate itu kan dikaplok itu kalau malaikat kan. Kita waplok itu harus yang berkuburan ya kan. Udah nakon.
Kalau tidak beriman dan beramal soleh, kalau beriman beramal soleh, ya insya Allah Allah akan berikan selamat dan yusabitullah biqaulin tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Fungsi keimanan di sini. Karena dengan iman itulah kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Wa an la ta'lu 'ala Allah wa an la ta'lu lan yen ora ana sojo sombong sira kabeh. Wa an la ta'lu lan yen aja sombong sira kabeh 'ala Allah ing atase Allah. Kamu jangan sombong ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa mengingatkan kepada ya kaum Bani Israil ya termasuk juga kepada Fir'aun. Jangan bersikap sombong aku ya tidak mengikuti petunjuk ayat-ayat Allah, tidak tunduk patuh kepada bukti-bukti besaran Allah, ya tidak beriman kepada keterangan-keterangan Allah. Wa an la ta'budu 'ala Allah. Kenapa? Ya seperti di surat Al-Mu'min ayat 60 yang saya sampaikan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong ya dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi orang yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat itu akan dalam keadaan hina. Nah itulah yang disampaikan oleh Nabi Musa Rasul Karim ya. Kemudian Allah menceritakan kembali ucapan Nabi Musa alaihissalam, inni atikum bisultanim mubin. Inni satemene ingsun iku atikum teko ingsun ing sira kabeh. Nah sesungguhnya aku atikum datang kepada kalian, aku datang kepada kalian di sultanin mubinin kelawan sultan kelawan bukti kan nyata ya. Apa maksudnya mukjizat itu ya? Apa mukjizatnya? Yang kita kenal tongkat itu ya sultan mubin itu. Tapi mukjizat Musa yang lain ya Taurat itu mukjizat ya. Tapi yang lebih dikenal ya tongkatnya, tongkat jadi tulang, tongkat bisa membelah lautan, kemudian tangan bisa memancarkan cahaya, itu sultan mubin ya, termasuk Taurat dan sultan mubin. Wa in utu ya, wa inni lan satemene ingsun iku utu dalam saingsun birabbi kelawan pengerak ingsun. Wa ini dan sesungguhnya aku berlindung birabbi kelawan pengerak ingsun. Aku berlindung pada Tuhan. Wa rabbikum lan pangeran sira kabeh. Aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Antar jununi yang kau ngerajam sira kabeh ingsun. Jadi karena orang-orang Musa dan kaumnya ini sudah Masya Allah bencinya sudah ada otak karu-karuan bencinya. Jadi terhadap Nabi Musa alaihissalam wes gitu mata ini tuh halus merusak dan merusak corong ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ya bahwa yang dimaksud dengan rajam di sini apa? Rajam dengan lisan alias mencaci maki. Ya, antar jumuni yang tong rajam sira kabeh ingsun. Kata Ibnu Abbas ini ngerajam dengan lisan. Bukan rajam dengan batu, dengan lisan. Mencaci maki karu-karuan. Ya, aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, akan tindakan kamu yang mencaci maki aku. Karena memang tidaklah datang kepada suatu kaum, ya seorang nabi kecuali nabi atau rasul itu
pasti mereka dicaci maki oleh mereka, oleh kaum. Fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian didustakan, sebagian lagi seperti itu. Omongannya karena Rasul semua macam-macam. Apa sih tulisan usah sopo mukmin tunda-tunda. Ya, keberadaan Nabi Musa selamat di istana juga tunda. Kan ini sopo. Kan dia gak dijumpa karo mikmu. Gak kira kan bakalan. Wah, semacam-macam. Makanya kalau Rasulullah gila-gila ya. Innama anta lamat. Waktu itu gendeng banget. Oh, udah masih Nabi siapa? Gila-gila juga gitu. Oh, kowe gendeng. Nek gendeng anta sahur. Aku tukang sihir. Jadi apalagi Nabi Musa itu. Nabi Musa bagi mereka orang Bani Israel, kaum Fir'aun ini udah sangat dikenal. Makanya panggilannya Nabi Musa pun juga sahir gitu. Ya, dipanggil dengan kata sahir. Kenapa? Karena sudah terkenal tukang-tukang sihir sama Mesir itu semua kalah dengan Nabi Musa. Ya. Jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu kan dia merek sihir. Bayangkan duncal itu tadi, gitu kan? Duncal tadi, duncal usah tadi, lautan bisa dibelah. Kan sebangsa sihir, tapi bukan sihir itu mukjizat. Jadi sehingga kalau Nabi Musa dikatakan sahir itu ya memang di saat itu Mesir yang paling dikenal adalah dunia sihir. Tapi dunia sihir yang paling kuat di dunia ya di Mesir itu. Ya, jadi ular-ular yang mereka kumpulkan waktu itu, ya, ketika mereka sudah ngumpul semua di alun-alun. Saya tidak tahu cerita di alun-alun mana itu ya. Kaum Fir'aun sama Nabi Musa waktu adu kehebatan gitu ya. Saya juga lupa tidak tanya waktu di Mesir itu. Berarti saya harus ke Mesir lagi tanya untuk ini gitu ya. Kira-kira Mesir lagi. Nah, tak catat pertanyaannya adalah waktu Nabi Musa dengan Fir'aun adu kekuatan sihir dulu itu di mana alun-alun mana ya tempatnya? Mana perlu didelok bisa gitu kan? Dilihat yang kiri. Mungkin juga ada tempat, bisa ada juga. Jepang kan, entek bis, pulau alun-alun entek apa? Jepang ular satu saja. Yaitu tongkatnya Nabi Musa. Kenapa? Karena sihir. Mana mau ngatur ngantem itu langsung capek, hilang gue. Hati-hati gue. Untuk nggak zaman Nabi Musa ya, zaman Nabi Musa ini tangan teh langsung pak. Tinggal irungin dok. Sing ngantuk-ngantuk di tangan tinggal irungin dok. Dia nentek irungin dok. Kena ada topeng, gitu. Nah itu Nabi Musa. Dicaci lagi tidak karu-karuan. Karena Musa ya tidak ada lagi kecuali ada minta pada Allah. Ya, minta perlindungan kepada Allah. Nah kita juga sama. Ya yang suka berapa menggoda-goda kita ini kan setan. Setan baik saya insi wal. Gimana? Apa bentuk kesiapan kita? Kita diajari biar menghubungikan min hamazat syariatin wa menghubungikan ayat. Jadi kan hampir keniscayaan gitu ya. Seperti dalam surat Al-An'am wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan yang demikian itu kami jadikan bagi setiap nabi aduan musuh. Jadi Allah itu menjadikan kepada setiap nabi itu musuh. Musuh siapa ini? Syayatinal insi, musuh setan-setan manusia
wal jinni dan setan-setan jin. Berarti musuhnya itu setan manusia dan setan jin. Itu musuh para nabi. Kalau ulama itu adalah pewaris para nabi, maka para ulama pun musuhnya tidak jauh-jauh dari dua itu juga. Ya minal jinnati wal nas minan nas wal jin. Saya minal insi wal jin. Terang melawan dakwah. Itu manusia itu setan manusia baru setan jin. Nah, sing bisik-bisik itu setan jin baru setan manusia. Ya, minal jinnati wan nas. Ya, jadi memang ada pengkhususan. Sing lan-lanan Buddha ini paling manteng ini menungso setan menungso. Apa harus setan menungso ngono. Nek jin gak ngono. Tapi nek urusan menggoda, memberikan was-was, fi sudurin nas, maka setan itu adalah setan jin minal jinnati wan nas. Ya. Jadi bedakan ada dua ayat ya dalam surat An-Nas dan juga dalam surat Al-An'am tadi. Aku berlindung kepada Allah Tuhanku, Tuhanmu ya akan keinginan kamu yang kuat untuk merajam, untuk mencaci maki aku. Kata Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas ya. Kalau kotanya yang tarjumun itu ngerajam itu kalau menurut kata ya rajam dengan batu, rajam beneran. Kalau menurut kata begitu. Jadi wonten kalau waktu menang. Apakah mungkin? Ya mungkin juga memang. Ya mereka bukan hanya melepaskan cacian makian saja, tapi juga selain cacian makian mereka juga melemparkan ini kan. Waduh tuh, kenapa? Karena mangkal. Marah dengan orang yang membawa kebenaran. Maka kadang-kadang ada kasus ya seorang dai kemudian bacok, terus menunggu ya sunatullah biasa wae dai terus diwangi biasa wae ya. Jadi ya memang itulah sunnah dakwah begitu ya. Ono kalane sing trimo, ono kalane sing ora, ono kalane sing seneng, ono kalane sing gak seneng. Sing gak seneng kadang-kadang yo milok-milok maki-maki. Kowe pas koyo kuwi sing dawane anti cinta lho. Sompole kowe sing koyo kuwi wong kowe barang. Jangan koyo pun koyo ngene ya. Ndak ispiru masa biru ya tetap besar berada. Karena memang harus begitu. Allah berkata ya ayyuhalladzina amanus biru wasa biru wara itu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya harus sabar. Biru wasa biru wara wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah begitulah konsepnya. Satu dakwah itu memang kadang-kadang seperti itu. Wa illam tu'minu li wa illam tu'minu lamun ora iman sira kabeh li marang ingsun wa illam tu'minu lamun ora iman sira kabeh li marang ingsun jika kalian tidak beriman kepada aku fa'taziluni monggo misalnya surah kabeh maka ya misalnya biarkan. Jadi Nabi Musa ya dengan kepada Bani Israil ini ya mengatakan ya apa adanya juga begitu ya memang dakwah itu kadang-kadang ya memang harus disampaikan apa adanya ya.
Nek kowe gak gelem ambek aku, gak percaya karo aku wis gak apa-apa. Tapi sementing orang Bani Israil tetap serahkan kepada rebutan ini gitu kan. Kenapa? Karena Nabi Musa ingin orang Bani Israil selamat. Ya, Nabi Musa ingin orang Bani Israil itu selamat. Sementara Fir'aun merasa perlu untuk menjajah orang Bani Israil untuk kepentingan dirinya. Tarik ulur. Ya. Jadi kalau peristiwa di negeri kita, ya kaum penjajah punya kepentingan, ya warga-warga pribumi ini ditundukkan supaya mereka nanti membantu dalam rangka untuk kepentingan penjajah. Ya, mereka dipaksa untuk tunduk. Atau bagian ngurusi kampung kono, biar bisa mengeruk hasil kekayaan di tempat itu. Ya, kemudian nanti mereka yang bagian nyetorkan ya penjajah kan begitu. Dulu begitu, makanya enak sing apa cucu-cucu yang penjajah itu sugi-sugi. Jadi dilindungi, dijatah oleh mereka, oleh penjajah. Sementara rakyat umumnya miskin mereka karena harta kekayaannya diambil semua begitu. Panen kopi Mujogo, panen selada, ada itu cukup. Wis ora itu tugasnya dhewe yang kampung kono. Ya, itu zaman VOC itu, penjajah itu kan VOC ya. Atau bukan semata-mata penjajah apa dengan menggunakan senjata itu kan belakang saja itu. Kalau dia dor kalau mereka ngelawan mau didor, kalau tidak ngelawan ya enggak. Ya, jadi mereka pasang orang di mana-mana untuk menguasai negeri ini dulu. Alhamdulillah, ya ini kesadaran muncul sehingga muncullah ya ini di mana-mana perlawanan. Ya, yang kemudian tanggal 20 Mei menjadi kebangkitan nasional itu ya, 20 Mei kebangkitan nasional muncul kesadaran dari masyarakat. Kita ini diperlakukan, kita harus begini. Siapa yang muncul di mana-mana? Ya, Musa kecil, ya katakan dulu ya, bukan Nabi, tapi semangatnya kalau kita lihat semangat Nabi Musa itu ya, untuk memerdekakan, untuk melepaskan daerahnya ini. Jangan pada Belanda, harus kita selamatkan mereka. Jadi semangat ini muncul tanggal 20 Mei itu ya di negeri kita, gitu ya. Ya karena kita tidak ingin terus-terusan mengalami kondisi yang seperti itu. Ya, tapi belakangan justru malah ya, banyak juga cucuk-cucuknya ya VOC barunya lah, VOC baru itu. Yang akhirnya ya negeri kita sekarang ya disadari apa tidak mayoritas tanah yang ada di negeri kita bukan milik pribumi. Koran kabarnya sudah banyak diambil alih oleh orang lain yang bukan pribumi. Warga pribumi tidak punya apa-apa. Ya, dulu mereka punya tanah berhektar-hektar, sekarang sudah tidak punya apa-apa mereka. Ya, mereka akhirnya mau tidak mau pada suatu saatnya nanti mereka akan menjadi budak di dalam negeri sendiri. Padahal seharusnya kita menjadi penguasa di negeri. Kita akan jadi budak dalam negeri itu sendiri. Karena sudah jatuh miskin, tidak punya apa-apa lagi sudah. Siapa yang ngambil ini cukong-cukong ini? Ya, cukong-cukong itu bagian ini. Dan mereka bangga karena mereka juga dapat ya, itu kan oleh buruan ya ini. Jadi makanya kalau ngomong ini momentum ya, kalau kebangkitan nasional ini kan sekarang memang sudah mulai luntur nasionalisme itu. Rasa kebangsaan, rasa memiliki bangsa ini sudah mulai luntur. Jadi karena itu harus muncul, harus bangkit kita. Ini negeri ini kalau bukan kita orang-orang muda ini yang mengawal, yang menyelamatkan ini nanti
Bisa jadi sekian puluh tahun yang akan datang negeri ini akan hilang. Ya, kalian semua harus siap jadi pemimpin umat, pemimpin bangsa untuk menyelamatkan negeri ini yang sudah diperjuangkan dengan darah-darah itu. Ya. Jangan dibiarkan. Jadi bukan pemberian orang lain ini adalah tanah yang diwariskan Allah untuk kita, yang harus kita makmurkan, kita jaga untuk kepentingan umat manusia. Ya, jadi harus kita amankan, kita selamatkan. Tidak boleh tanah ini, negeri ini akhirnya kemudian ya beralih kepada orang lain. Ya, beralih kepada orang lain. Maka harus muncul rasa nasionalisme ini. Ya, ini milik kita, hubbul watan. Kita dulu muncul lah istilah itu, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada harus. Kalau kita tidak cintai terus nanti diambil orang semua ketika ya harus kita amankan. Ini milik kita, ini milik bangsa kita, harus kita amankan. Kita harus cintai, harus kita rawat, harus kita kembangkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita menjadikan Allah khalifah di negeri ini. Ya, maka harus kita bangun negeri ini dengan sebaik-baik. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Ya, mari kita bangun bersama untuk kepentingan kemaslahatan bangsa ini gitu. Ya, kalau batu-batu ini langsung rusak. Nah, jadi kalau kita bertutur tentang Nabi Musa dan Bani Israel dan Fir'aun, ternyata menarik juga. Ini ternyata perjuangan, ya, ini sebuah perjuangan untuk memerdekakan manusia yang sudah lama mereka terjajah oleh Fir'aun. Ya, jadi saya kira memang ada korelasinya dengan ya, kondisi kita saat ini ya. Jadi, maka sudah sedianya munculkan dalam diri kalian mencintai negeri, karena negeri ini adalah milik kita. Ya, negeri ini adalah pemberian Allah untuk kita semua dan anak cucu kita nanti. Maka harus kita rawat, kita jaga, ya, agar ya, anak cucu kita nanti tetap bisa memanfaatkan negeri ini dengan sebaik-baiknya sampai datang nanti hari kiamat. Kan gitu loh, sampai datang hari kiamat. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini akan senantiasa menggunakan ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua, orang tua kita, ya, para donatur kita. Semoga ini bisa diberikan sehat walafiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembuhkan penyakitnya, diringankan masalahnya. Semoga kita semua diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khatimah, masukkan surga, Nabi Rasul dan orang yang menceritanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.